Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Guru pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP kelas 9. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain, serta ilmu yang kita pelajari menjadi amal ibadah kita nanti di akhirat kelak. Pada mata pelajaran PAI kelas 9 ini, bab pertama yang akan kita pelajari adalah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu beriman kepada hari akhir dan perilaku serta hikmah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir mempunyai beberapa subtema, yaitu pengertian iman kepada hari akhir, dalil apa saja yang menerangkan bahwa hari kiamat itu benar-benar akan datang, kemudian pembagian kiamat atau macam-macamnya, gambaran peristiwa hari akhir, dan tahapan-tahapan peristiwa setelah kiamat datang. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai dari pengertian hari kiamat. Iman kepada hari kiamat atau hari akhir mempunyai arti bahwa kita sebagai hamba Allah harus mengimani dan mempercayai bahwa hari kiamat suatu hari nanti pasti akan datang, di mana seluruh alam semesta hancur dan kehidupan yang kekal, yaitu akhirat, telah menanti kita semua. Dalil yang menerangkan bahwa kiamat itu pasti akan datang terdapat pada surah Al-Hajj ayat ke-7. Marilah anak-anakku sekalian, kita sama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Quran Surah Al-Hajj ayat ke-7. Kita lanjutkan kepada pembagian kiamat. Anak-anakku sekalian, harus kita ketahui bahwa kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kejadian hancurnya jagat raya dengan skala kecil. Misalnya, tanda-tanda kiamat sugro adalah kematian, bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan sebagainya. Adapun kiamat kubro atau kiamat besar adalah ditandai dengan hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya, atau
hancurnya alam semesta seluruhnya, termasuk semua penghuni-penghuninya, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan tanda dimulainya kehidupan di akhirat, serta manusia akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya yang pernah diperbuat sewaktu masih hidup. Tanda-tanda kiamat kubro adalah munculnya Dajjal, matahari terbit dari barat, dan turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran apa saja yang terjadi atau peristiwa apa saja yang akan terjadi nanti ketika hari kiamat tiba. Semua tertulis dalam firman Allah dalam surah Al-Qari'ah. Anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama membacanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pada tahapan-tahapan peristiwa yang akan kita alami setelah hari akhir. Yang pertama adalah alam barzah. Alam barzah adalah alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Atau dengan kata lain, alam barzah adalah alam antara sesudah mati dan hari kebangkitan. Yang kedua adalah Yaumul Ba's, merupakan hari di mana manusia dibangkitkan kembali dari kematiannya. Yang ketiga adalah Yaumul Mahsyar, adalah hari di mana seluruh penghuni jagat raya dikumpulkan pada daratan yang sangat luas, yang disebut dengan Padang Mahsyar. Yang keempat adalah Yaumul Hisab, yaitu hari di mana seluruh penghuni jagat raya memperhitungkan amalnya. Dan pada hari itu Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang amalan yang telah mereka perbuat semasa masih di dunia. Yang selanjutnya adalah Yaumul Mizan, adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menimbang semua atas amalan manusia, amalan yang dari amalan yang
dari amalan yang paling kecil hingga yang paling besar. Sesuai dengan firman Allah, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Dan yang terakhir adalah surga dan neraka. Anak-anakku sekalian pasti sudah mengetahui apa itu surga dan neraka. Surga adalah tempat berkumpulnya orang-orang atau makhluk Allah yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan neraka adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang diberi siksaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa share dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar anak-anakku semua selalu menerima pemberitahuan apabila ada materi PAI terbaru. Dan semoga Allah mencatat amal ibadah kita dan menerima amal ibadah kita di sisinya serta diberikan balasan yang indah. Semoga bermanfaat.